dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita, udah itu aja. Penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Dituduh jadi dalam revisi UU KPK. Begini jawaban Jokowi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah tuduhan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut dirinya menjadi dalam revisi UU KPK. Ia bahkan mengaku tak pernah menandatangani undang-undang tersebut. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Jelasnya saat ditemui di Kelana Cafe NE3, Rabu, 26 Februari 2025. Meski tak melalui tanda tangan Presiden, undang-undang tetap berlaku. RUU tetap menjadi UU sesuatu dengan aturan yang berlaku. Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Tuturnya, ia juga membantah bahwa penyusunan undang-undang ini merupakan bagian dari upaya memuluskan jalan putra dan menantunya yang saat ini maju wali kota Solo dan wali kota Medan. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita, udah itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil pilihan paling kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Ungkapnya, menurutnya, UU KPK murni merupakan inisiatif dari DPR. Bahkan penyusunannya berkali-kali melalui jalan terjal, hingga akhirnya masuk program legislasi nasional, Prolegnas, tahun 2019. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke Prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk Prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Terangnya, namun ia mengakui bahwa saat RUU KPK diusulkan, ia menandatangani surat Presiden usulan revisi UU KPK. Ia menandatangani surat ini mempertimbangkan semua fraksi yang setuju diusulkannya revisi UU ini. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. Ya surprise-nya itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Jelasnya, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.